bersama Bina Taruna Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Bintara, sekolah yang disiplin, peduli, dan berprestasi. Bersama saya, Irfanur Rahman, guru seni budaya SMP Bintara. Oke, kita lanjut. Pengertian dari seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Maka, seni rupa berarti gagasan atau perasaan yang estetis, bermakna, yang dicantumkan melalui teknik garis, bentuk, warna, bidang, gelap maupun terang dengan cara-cara tertentu pula. Ada beberapa golongan dalam menggambar seni rupa. Yang pertama, karya seni rupa dua dimensi. Ada yang tahu tidak? Karya dua dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dalam satu arah pandangan saja. Contohnya apa? Ada seni lukis, ya, yang biasa ada di dinding-dinding rumah kalian. Kemudian seni grafis. Seni grafis itu contohnya adalah misalnya kalian sedang mencetak foto dengan menggunakan mesin print digital, scanner, dan yang lainnya. Itu disebut dengan seni grafis. Kemudian ada ilustrasi. Contohnya apa? Kalau ilustrasi ada yang tahu? Nah, kalau ilustrasi contohnya buku cerita bergambar, kemudian komik, kemudian bisa juga poster, dan yang lain sebagainya. Itu adalah contoh dari karya seni dua dimensi. Kemudian ada karya seni tiga dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Atau karya yang memiliki volume atau ruang. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nah, contohnya patung, ya. Kriya, atau bisa disebut dengan misalnya candi, kemudian bisa juga peralatan rumah tangga, dan yang lain sebagainya, serta kerajinan keramik dan arsitektur bangunan ataupun gedung-gedung yang lainnya. Disebut karya tiga dimensi karena memiliki panjang. Contohnya patung memiliki panjang, ya, kemudian tinggi dan lebarnya. Selanjutnya, pengertian menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik. Apa tekniknya? Guratan dan alat menggambar yang beraneka ragam. Kemudian, tahapan-tahapan yang penting dalam kalian membuat suatu gambar yang estetis atau indah itu ada 6 unsur-unsur seni rupa. Contohnya, misalnya kalian menggambar sebuah lukisan realis, ya, gambar manusia, objek manusia. Nah, itu nanti sebelum membuatnya pasti ada unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur visual. Dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, titik. Nah, itu adalah unsur terkecil dalam seni rupa yang awal mulanya sebelum adanya garis, bidang, bentuk, tekstur itu diawali dengan titik. Kemudian ada garis yang kedua, merupakan gabungan dari titik-titik yang saling berhimpit. Kalian bisa contoh membuat satu titik dengan titik yang lain. Nah, jika digabungkan itu akan membuat garis. Bisa garis putus-putus, bisa garis lurus, dan juga bisa garis lengkung. Kemudian bidang. Kalau bidang itu membentuk shape.
yang dikelilingi oleh garis, tidak ada yang bolong-bolong, dia akan langsung menyatu dengan garis yang lainnya. Kemudian ada bentuk. Bentuk itu memiliki ukuran warna atau tekstur. Nah, biasanya bentuk itu ada yang berraut ya, raut sedih, raut senang, gembira, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada tekstur. Biasanya sebuah gambar itu memiliki tekstur. Misalnya, teksturnya kasar, licin, halus, dan mengkilap. Kemudian ada warna. Ini adalah unsur yang paling menyenangkan karena menurut teori warna David Brewster, teori semua warna yang berasal dari 3 warna pokok, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer itu adalah warna merah, kuning, dan biru. Jika dicampur keduanya, warna primer itu akan menghasilkan warna sekunder. Jika warna sekunder digabungkan dengan warna primer akan menghasilkan warna tersier. Kemudian, prinsip-prinsip seni rupa adalah unsur non-fisik dalam karya seni rupa berupa kaidah atau aturan baku yang diyakini oleh beberapa seniman secara konvensional dapat membentuk sebuah karya seni yang baik dan indah. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Unsur yang berpadu saling mengisi akan mendukung terwujudnya karya seni yang indah. Contohnya pada gambar ini. Kemudian keseimbangan atau balance adalah penyusunan unsur-unsur yang berbeda atau berlawanan tapi memiliki keterpaduan dan saling mengisi atau menyeimbangkan. Kemudian yang ketiga ada irama atau ritme. Dalam seni rupa, irama merupakan kesan gerak yang timbul dari penyusunan. Bisa juga disebut dengan repetisi atau variasi bentuk. Jadi kita membuat sebuah gambar tidak misalnya monoton, itu saja. Misalnya bisa di contohnya pemandangan tidak mesti berkaitan dengan gunung, kemudian pohon, rumah. Bisa juga disediakan misalnya gambar objek manusia sedang berdiri, berjejer, sedang bercocok tanam misalnya. Nah, itu divariasikan. Misalnya yang di sebelah kanan itu sedang bercocok tanam, yang sebelah kiri sedang memupuk misalnya, dan yang lain sebagainya. Harus diberi variasi supaya lebih menarik dan berkesan, tidak membosankan. Kemudian yang keempat ada proporsi. Jadi untuk kita membuat sebuah gambar harus jelas secara logika. Misalnya ada sebuah gambar botol minuman, jelas di hadapan saya misalnya itu gambar botol minuman. Bagaimana sih cara menggambar dengan proporsi yang baik? Nah, misalnya pada bagian tutup botolnya. Tutup botolnya harus kecil ya dibandingkan dengan badan botolnya. Itu termasuk yang proporsional. Jika misalnya badan lebih kecil dan tutup botolnya besar, itu tidak proporsi. Ya. Paham sampai di sini? Nah, kemudian yang harus diketahui adalah perbandingan antara panjang, lebar, dan tinggi. Ada 3 bagian dari proporsi. Yang pertama adalah stilasi atau penggayaan bentuk. Misalnya, kalian menggambar sebuah objek binatang, kupu-kupu. Nah, membayangkan bagaimana gambar kupu-kupu itu, kemudian dengan sifat stilasi atau penggayaan bentuk bisa kupu-kupu dirubah menjadi misalnya bentuk love. Nah, itu namanya distilasikan. Kemudian ada yang kedua, distorsi atau penyimpangan sebagai langkah-langkah penglihatan atau melebih-lebihkan, bisa juga menguatkan karakter. Misalnya gambar panda, ya, dan yang kupingnya bentuknya seperti itu, kemudian diperbesar. Nah, itu namanya didistorsikan gambarnya. Kemudian yang ketiga ada deformasi atau pemisahan, memisahkan bagian bentuk atau menghilangkan kesatuan, tapi juga tanpa menghilangkan
makna dari gambar tersebut. Kemudian yang kelima adalah perspektif. Contohnya, misalnya kita membuat gambar objek kereta api, otomatis semakin jauh itu gambarnya semakin mengecil atau menghilang. Nah, inilah konsep dari perspektif, itu membuat gambar seakan-akan semakin jauh semakin menghilang atau ketemu titik hilangnya. Nah, nanti akan kita pelajari, akan kita buat gambar perspektif itu seperti apa. Kemudian yang keenam ada komposisi. Komposisi dalam menggambar itu ada dua pengertian, yaitu komposisi mengatur benda-benda yang akan digambar, kemudian seni rupa menghasilkan komposisi yang menarik, proporsional, dan artistik. Misalnya dalam penyusunan gambar buah-buahan, tidak mesti gambar itu menjadi satu, buahnya jadi satu dalam satu mangkuk misalnya. Bisa juga ditaruh di sebelah kanan dan kirinya, ya, diletakkan komposisinya yang menarik mungkin sehingga terlihat kesan point of interestnya jelas, ya. Jadi fokusnya itu kemana gambarnya, misalnya buah apa untuk yang lebih besar dan buah yang lainnya tuh kecil bentuknya. Kemudian komposisi layout, ya. Dalam komposisi layout itu menghasilkan bidang gambar yang menarik. Contohnya seperti gambar ini. Ini bersifat runcing ya bentuknya. Ini terlihat seperti megah atau mewah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam alat-alat menggambar. Yang pertama adalah kertas, kemudian pensil warna, pulpen, penghapus, rautan, dan lain-lain. Oke, kita sudah mempelajari bagaimana cara menggambar dengan baik dan prinsip-prinsip seni rupa sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemudian kita akan lanjut kembali bagaimana cara menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Setelah itu kita akan mencoba membuat sketsanya ya, sesuai dengan unsur-unsur karya seni rupa. Oke. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.